Swastiastu, Ratu Anak Agung Panglingsir Puri Ageng Bangui, Kasarangin Angga Puri, sanes Paktenin Titiang, Majang Ide, Dane, Sarang Sami, saneng nyarangin mangkin jagi ngaturan Aji Tulak Tunggul dikiring pemargi Pejawali Daruring Taman Ayun, Inggiang pemargi. Ada gulung ya, ada gulung. Pasti. Om Swastiastu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Etnomusikologi, jurusan Seni Karawitan, mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mengulas ritual unik yang berada di Kecamatan Mungui, yaitu tari baris kelaras atau prosesi Aji Tulak Tunggul, dengan didampingi dengan narasumber Pak Andre agar bisa memperkenalkan dirinya. Silakan. Om Swastiastu nggih tiyang nama lengkap Igede Purnama Eka Saputra, SSN MPD, yang kebetulan juga alumni dari ISI Denpasar tahun 2007. Tiang dalam hal ini sebagai guru,
dalam kesempatan ini Tiang juga sebagai ketua komunitas seni budaya Renggong yang kebetulan yang adik-adik kunjungi sekarang, ini merupakan tempat markas kami, komunitas seni budaya Renggong yang dulu pernah mengangkat baris kelaras Citulak Tunggul di dalam garapan kami waktu Belagayur tahun 2017 ya. Makanya banyak adik-adik mahasiswa yang mencari narasumber ke Tiang ya, kebetulan niki ya. Artinya secara pastinya Tiang juga mencari literatur dari ya, ketua PADI di Puri, tokoh Puri ya, karena Tiang sering di sana terlibat di dalam proses ayah ngayah gitu artinya. Dan mohon maaf bila nanti dalam perjalanan kalau tidak pas ya bisa langsung ditanyakan kepada yang berkaitan dengan baris keras ini. Kami telah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan sekarang. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, mungkin akan bagaimana histori atau sejarah dari baris kelaras ini, Pak? Sebenarnya baris kelaras itu merupakan salah satu ritual upacara yang berat kaitannya dengan upacara Aji Tulak Tunggul. Dari segi sejarah ya, konon dahulu terdapat Puro Tamanayun dengan keadaan tanggul yang jebol pada zaman kerajaan Cokordo Tamanayun. Setelah tanggul itu jebol, maka masyarakat melapor ke beliau dan beliau langsung mengadakan semedi ya, di Puro Puncak Pengelengan di Puncak Mangu. Setelah di sana beliau didatangi oleh orang besar yang berpakaian kelaras dengan bersabda untuk mengembalikan tanggul yang sudah jebol supaya menjadi baik dan bagus, maka harus dilaksanakan ritual Aji Tulak Tunggul dengan prosesi baris kelaras. Artinya itu dilaksanakan setiap puja wali di Puro Tamanayun, yaitu setiap Anggara Kliwon tapi yang sana Kuningan Langkir Medang Sio ya, Medang Sio Anggara Kliwon Medang Sio dilaksanakan upacara tersebut. Jadinya baris kelaras itu diawali dari zaman kerajaan Mengui, yaitu dengan rajanya Cokordo Nyoman Mayun. Setelah hal tersebut dilaksanakan, artinya tidak tanggul itu tidak kembali jebol ya, dan semenjak saat itu makanya sampai sekarang dipercaya bahwa orang lewat di Puro Tamanayun pun kalau ada orang menikah tidak dilewat di Puro Tamanayun, karena ada semacam goa yang kalau di Mengui dibilang jantung angso, karena ada proses seperti pintu kuadi yang menahan daripada debit air di Puro Tamanayun. Tetapi setelah itu dilaksanakan tidak ada tanggul jebol. Biasanya ada korban, sampai ada korban itu dilaksanakanlah Aji Tulak Tunggul, di mana dengan upacara upokaranya itu dijadikan pekelab sebagai pedagingan itu yang nantinya secara niskalo yang menjaga tanggul tersebut, kekuatan niskalonya seperti itu. Dan itu sejarah daripada baris kelaras. Jadinya semenjak saat itu terdapatlah baris kelaras yang yang dilaksanakan setiap puja wali Puro Tamanayun. Dan seperti itu sejarah singkatnya. Untuk yang kedua, kan dulunya Nike memang ritualnya Nike tidak pernah dijalankan gitu. Ya. Tapi dampaknya Nike
waktu nikah gitu sebelum adanya baris keras nikah Aci Tulat. Dampak dari Aci Tulat Dunggu sebelum sebelum, dilaksanakan baris keras itu ya tanggul jebol dan ada sampai korban tenggelam di Taman Ayun gitu. Artinya seperti itu. Setelah dilaksanakan dampaknya ya jelas karena mata air daripada Taman Ayun itu dipakai untuk mengairi sawah Subak Baten Badung dan Subak Beringkit. Artinya semenjak dilaksanakan baris keras itu sampai sekarang debit air bisa mengalir dengan lancar. Manfaatnya ya jelas dampaknya untuk kesejahteraan ya, bagi masyarakat di Subak Baten Badung dan Subak Beringkit seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut ide niki baris keras niki unik napitan nika. Ya kalau dilihat dari struktur tarian gitu, struktur tarian artinya dilihat dari penampilan tata kostumnya ya itu yang membuat unik. Karena baris keras itu memakai pakaian daun raras ya yang di dalam tari ya itu sebagai awirnya gitu. Kalau gegelungannya dan pelapa pisang yang isinya daging rebasan babi dan membawa senjata itu dari sakti berbentuk keris. Nah, seperti itu uniknya. Dan yang uniknya lagi itu ditarikan di dam, tempat untuk pembuangan air di kolam Taman Ayun. Artinya setelah dilaksanakan itu pakaian dan semua dilepas, dibuang ke kolam dengan upacaranya semua dibuang ke kolam. Dan seperti itu. Uniknya lagi ini memakai iringan oral dengan komposisi daripada iringan ya ada pepeson, ada pengawaknya dan ada pekahannya seperti itu. Itu uniknya. Artinya uniknya oral dan menari sendiri dengan oral seperti itu. Itu uniknya. Dari segi struktur tarinya sederhana tetapi sakral kelihatan seperti itu dan ditarikan pun oleh turun temurun oleh masyarakat Batu Lumbung. Artinya karena memang untuk kesejahteraan di sana dan mungkin uniknya lagi setiap ada membersihkan kolam atau membuang air kolam biasanya nguras gitu membersihkan, makanya orang di Batu Lumbung itu tidak berani ikut mencari ikan di sekitaran kolam Taman Ayun. Mungkin dahulu yang jadi korban tenggelam di sana adalah masyarakat daripada Batu Lumbung dan yang menarikan pun orang dari Batu Lumbung untuk mungkin pengganti daripada penggelam tersebut. Seperti itu uniknya. Okay. Mungkin yang bertanya lagi sedikit terkait yang disampaikan tadi, artinya pada saat berlangsungnya baris keras tersebut, artinya kan pakaian atau properti yang digunakan itu setelah ditarikan dibuang langsung di sana. Yeah. Berarti tidak ada pakaian atau properti yang dikhususkan, artinya memang disakralkan modelnya khusus akibat khusus. Enggak. Artinya setiap kegiatan tersebut bikin ya toh juga pakaiannya sederhana. Kalau rebas itu setiap membuat upacara kan membuat daripada isi upacara tersebut itu rebasnya dipakai, satenya dipakai, artinya semua alami dan langsung dibuang seperti itu. Artinya satu kali pakai langsung dibuang itu. Dari bahannya juga sederhana, bisa diambil dari alam dan kebetulan pada saat membuat upacara itu ya itu dipakai seperti itu. Berarti setiap upacara ke buat yang baru gitu. Iya, buat yang baru. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yang mengatakan kita Iya. untuk pakaian yang di
tari baris keras ini apakah memiliki makna tertentu, apa memang biasa saja, atau gimana? Nah, kalau berbicara masalah makna, karena ini tarian sakral pasti ada makna terselubung di dalamnya kan. Ada apa, awir dari pelepah daun pisang itu kan diambil ketika beliau mendapat puisi bahwa tarikan dengan seperti puisi memberi pelepah daun pisang. Artinya rebasan dan sakti itu merupakan simbol persembahan kepada Buddha kan, seperti itu. Gamang di sana seperti itu. Artinya makanya memakai rebasan daging babi. Filosofi daripada rebasan itu kan jelas sekali kalau kita lihat di dalam buku Yanyo itu, untuk yang berbau ke bawah, artinya untuk persembahan kala seperti itu. Ya, daun pisang itu karena beliau mendapat puisi seperti itu, dipakailah daun pisang. Ya, saya sempat tanya pada salah satu sesepuh Puri, ya, artinya karena pada zaman dahulu itu daun pisang sebagai penghangat tubuh, artinya daun pisang dipakai sebagai penghangat tubuh, apalagi di daerah pegunungan. Nah, seperti itu gininya, makanya karena beliau dapat puisi seperti itu, hanya dipakai daun pisang. Ya, terkait dengan senjata keris itu sebenarnya dulu sakti biasa dipakai, sekarang dibentukkan keris, artinya perubahan. Gitu ya, ada perubahan mungkin biar ya pangtan kentan itu seperti kaman kan udah dulu pakai kaman, sekarang udah mengalami perubahan pakai pakaian poleng. Sebenarnya dulu katanya tidak memakai pakaian poleng sesuai dengan perkembangan, nganggo pakaian poleng mungkin ya. Artinya poleng itu mungkin ya simbol daripada Robin Edo ya, seperti itu makanya. Dan kesesuaian pangus yang nganggo pakaian poleng ya, seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gending tersebut dibuat seperti oral juga apa khusus, atau ada memang dulu apakah harus memakai alat musik atau seperti sekarang memakai oral atau mulut? Ya. Kembali setelah yang sempat berbincang dengan salah satu tokoh daripada Puri, ya, kenapa memakai oral kan seperti itu, karena memang tempat dilaksanakan tari ini di dam itu memang tempatnya terjal, itu satu alasnya, makanya tidak memakai gamelan karena sulit membawa ya, karena ini sistemnya kan sakral dan turun-temurun gitu. Makanya memakai oral gitu. Dan iringannya pun sederhana sekali ya, mungkin dibikinkan ya pemeson, pengawak, pekat seperti itu, dibikinkan seperti itu, seperti tari baris gede seperti itu, dengan kali, dengan nguat dengan kali itu seperti itu. Komposisinya dong neng dong neng dong nang dong dong neng dong neng dong nang dong. Nah, seperti itu ditarikan. Mungkin di sini ada istilahnya ketika tari dengan oral itu dipakai tanah aja, mungkin keras lembut, selesai gitu, isi numpak lantang gitu, itu modelnya seperti itu artinya. Habis itu ada pengawak nong neng nong neng nong net neng nong neng nang ning nong neng nong nang ning nang ning nang nit ning nang nit ning nang ning. Nah, seperti itu. Kalau tidak salah itu pada tariannya itu dia konsep ngider, ke timur, ke selatan, menghadap ke selatan, menghadap ke barat, menghadap ke utara, dan di tengah. Setelah itu pekat seperti itu, dari struktur daripada gending iringan baris keras.
Ya kalau dilihat dari pemilihan nadanya yang sederhana, noleng nolero raro raro, asalnya Niko dari dulu asalnya seperti itu karena pemilihan nada-nadanya sederhana dan memang pas dengan tariannya gitu. Artinya masuk ke sana gitu. Artinya khusus mungkin dari dulu seperti itu gitu. Karena pemilihan dari struktur pemilihan nada-nada itu sederhana sekali gitu. Mungkin itu dipakai sampai sekarang dipakai sebagai acuan. Tapi nah, kalau dulu kok kan tidak tahu orang itu bagaimana Ken Cole Newton, bagaimana misalkan sekarang diisilah modelnya dengan dinamika dihiasi dengan ya mungkin temponya bagaimana kan seperti itu. Artinya ada pembaruan gitu supaya muncul ya berkembangnya seperti itu. Mungkin Mali Siti yang jangan tanyakan berlangsungnya prosesi itulah tunggul Nitya atau Baris Karawas ini mungkin dalam jangka waktu mungkin berapa menit pementasannya berlangsungnya prosesi ini mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, Baris Karawas itu dilaksanakan ketika Puja Wali kan seperti itu. Selesai ayah dan Puja Wali di Madianing Puro Damanayun, langsung dilaksanakan pekelab Baris Karawas seperti ini kan. Hitungnya menitnya antara 5 sampai 9 menit. Ya 5 sampai 9. Gendengnya keluar, pepeson, itu ngidar paling dua kali birama, dua kali langsung pekan. Ya, yang uniknya kan ini artinya prosesinya lama. Ya, isi segahan, isi dan lain-lain dan itu yang lama. Tarinya 5 sampai 9 menit. Seperti tari baris pada umumnya. Berarti bertepatan dengan prosesi tersebut baris ini langsung dilaksanakan. Ya, setiap Puja Wali itu dilaksanakan setelah aedan ini yang dilaksanakan bulan ini.